Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alif Guntur Kelana Dirgantara Karangmanja selaku moderator dari kegiatan seminar tugas Otoda kali ini. Nah, sebelumnya, alangkah baiknya untuk kita saling mengenal satu sama lain, kita akan perkenalan satu persatu. Mungkin urut dari Putri. Baik, perkenalkan nama saya Putri Dia Ayu Anggraini dengan NIM akhir 397. Selanjutnya saya Tiara Azani dengan NIM belakang 398. Perkenalkan, nama saya Adam Surya Maulana dengan NIM belakang 382. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Gaung Fatih Kalami dengan NIM belakang 402. Perkenalkan, nama saya Valerio Aidin Hilmi Amirza dengan NIM belakang 408. Perkenalkan, nama saya Nisrina Sulistianggra ini dengan NIM belakang 416. Perkenalkan, nama saya Tiara Aurora Alia Santosa dengan NIM akhir 421. Perkenalkan, nama saya Julianti dengan NIM akhir 432. Baik, perkenalan sudah dilakukan kali ini. Kita langsung saja mulai untuk melakukan kegiatan seminar kali ini dengan isu yaitu penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Semarang. Baik, kali ini mengenai hal khusus tersebut akan dijelaskan oleh pemateri karena di sini kita akan membahas lebih dalam mengenai bagaimana penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ini di Kota Semarang itu sendiri, bagaimana regulasinya dan lain-lain. Mungkin yang pertama kali ini mengenai isu sendiri akan dijelaskan oleh Saudara Gaung dan Putri. Monggo bisa langsung dijelaskan. Izin masuk untuk yang pertama ya. Saya izin masuk untuk penjelasan isunya. Jadi langsung saja, meningkatnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia itu atau kurang mampu, itu juga yang menjadi penyebab PKL itu makin bertumbuh seperti itu. Nah, mereka sendiri itu kenapa lebih memilih berjualan di pinggir jalan sebagai pedagang kaki lima? Itu karena beberapa dari mereka sendiri tidak memiliki kemampuan pendidikan yang memadai juga. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta dirinya sendiri, mereka pun banyak memilih untuk berdagang sebagai pedagang kaki lima gitu. Nah, terutamanya di kota besar di Semarang ini kan sebagai ibu kota provinsi Jateng. Nah, terutama di kotanya itu dia memiliki keunggulan ya kalau di kota. Makanya kenapa masyarakat yang memilih untuk berprofesi sebagai pedagang kaki lima itu juga terus berkembang gitu. Itu juga berakibat kepada mengurangi tenaga kerja mereka dengan cara PHK dan sebagainya gitu. Nah, terus permasalahannya adalah perkembangan pedagang kaki lima itu sendiri itu belum diiringi dengan lokasi yang memadai gitu. Masih banyak tidak seharusnya mereka tempat seperti itu, gitu kan. Sedangkan kenyataannya sampai saat ini pun masih banyak pedagang kaki lima yang menempati area yang tidak seharusnya mereka tempati itu. Dan padahal jika para PKL ini memiliki peluang bisnis, namun lokasinya itu tidak disediakan dengan baik, maka itu tidak akan bisa implementasikan gitu peluang bisnisnya, gitu. Mungkin untuk kedepannya bisa juga kalau ini buat lahan lokasinya itu diperluas seperti itu ya. Jadi perkembangan PKL itu juga harus diiringi dengan perluasan lokasinya juga biar tidak adanya kayak PKL liar seperti itu. Mungkin untuk penjelasan permasalahan yang lain akan dijelaskan teman saya, Gaung, silakan.
Oke, aku melanjuti dari Putri. Di sini aku mau menjelasin permasalahan lain nih. Jadi permasalahan lainnya ada itu permasalahan retribusi. Nah, permasalahan ini adalah karena minimnya sumber daya dalam pemungutan retribusi itu sendiri. Dan tidak jelasnya alur komando dari dinas masing-masing di kecamatan. Nah, retribusi ini udah diatur nih di ayat 1 pasal 151 yang berbunyi besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Nah, uang retribusi itu sebenarnya sudah diatur langsung oleh pemerintah. Namun kebanyakan dari mereka menentukan sendiri uang retribusinya. Nah, jadi tuh untuk di kawasan Semarang sendiri tuh banyak retribusi yang diatur oleh orang-orang yang jatuhnya ilegal lah. Jadi retribusi liar gitu. Nah, untuk uang retribusi ini udah diatur pemerintah, yang realitanya yang ada di lokasi biasanya pedagang kaki lima memiliki paguyuban sendiri di daerah tersebut. Nah, mereka store ini nominalnya tetap, tapi itu kayak ada eh, ditambahin gitu untuk orang-orang sekitarnya. Nah, hanya saja biasanya mereka mendapat retribusi tambahan seperti uang kebersihan dan keamanan dan lain sebagainya. Nah, untuk retribusinya ada tantangan lagi nih, tantangan dalam penataan pemberdayaan pedagang kaki lima yang jumlah pedagang kaki lima memadati kota Semarang, yang mengakibatkan kekacauan karena telah hilangnya efisiensi dan keindahan kota. Jadi karena punya tantangan sendiri, jadi mengindahkan macet-macet di kota Semarang itu sendiri. Selanjutnya ada isu di daerah sekitar terkadang memerhatikan pedagang kaki lima sehingga minimnya ruang bagi pedagang kaki lima untuk berjualan. Itulah yang memaksa pemerintah daerah melakukan penertiban pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku ekonomi rakyat. Sesuai dengan peraturan Presiden nomor 125 tahun 2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Mungkin untuk isu-isu dari eh, sini sudah kita kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya atas penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ini oleh Saudara Putri dan Gaung. Jadi pada intinya pasal ini di bagian tempat dan retribusi tempat itu bagian yang pelaksanaannya itu tempatnya belum ada. Jadi mereka ini menentukan bahwa oh kita jualan di pinggir jalan saja karena belum ada aturan dan belum ada tempat yang disediakan oleh pemerintah itu sendiri untuk menjadi satu kesatuan ekosistem lah ibaratnya. Kemudian dari Saudara Gaung tadi menjelaskan mengenai retribusi ini yang sebenarnya sudah jelas dalam aturannya, cuman dalam pelaksanaan kurang pengawasan gitu saja. Oke, baik lanjut untuk penjelasan berikutnya yaitu mengenai regulasi atau hukumnya akan dijelaskan oleh Saudara Tita dan Alia. Monggo silahkan. Terima kasih moderator. Aku izin masuk. Itu terkait hukumnya sendiri. Jadi wali kota itu ada mengeluarkan SK, yaitu keputusan Wali Kota Semarang nomor 510.17/475 tahun 2023 tentang penerapan lokasi tempat usaha pedagang kaki lima di wilayah Kota Semarang. Dalam keputusan Wali Kota Semarang, apalagi di daerah Shelter Pandanaran 2 dan Jalan Pekunden Timur 30 meter dari pertigaan Jalan Gajah Mada sampai dengan perempatan Pandanaran 2 telah termasuk ke dalam daerah lokasi tempat usaha pedagang kaki lima wilayah Semarang yang sah. Dan keputusan tersebut juga udah banyak terdapat lokasi tempat usaha lainnya yang mana udah dimaksud dalam diktum ke-1 yang ditetapkan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, dan keamanan, serta juga ketertiban, kebersihan lingkungan, dan juga sesuai dengan peraturan daerah Kota Semarang yang mengatur tentang rencana tata ruang wilayah Kota Semarang. Namun, sayangnya banyak orang yang menghiraukan perihal hal tersebut karena kurangnya estetika wilayah seperti kebersihan dan juga eh, sembarang naruh lapak aja gitu teman-teman. Terus juga di dalam SK itu juga menetapkan bahwasannya pedagang kaki lima menempati lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua wajib mempunyai tenda daftar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun sayangnya banyak PKL liar yang belum memiliki izin untuk menempati daerah tersebut. Mungkin selanjutnya bisa dibahas oleh teman saya, Kak Alia. Terima kasih, Tita. Selanjutnya aku akan bahas dari regulasi hukumnya, yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.
Seperti isu yang tadi udah di-mention sama Putri, jadi permasalahannya di sini adalah kurangnya lahan untuk para pedagang kaki lima. Hal ini tuh dapat menyebabkan penumpukan pedagang kaki lima di lokasi-lokasi tertentu, sehingga akhirnya nanti dia akan menyebabkan kurangnya ketika kota. Nah, tapi tidak hanya itu permasalahannya, ada pula tidak adanya izin atau TDU atau tanda daftar usaha dari para pedagang kaki lima. Itu juga dapat menghambat pemerintah dalam penarikan retribusi sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 42 Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 3 tahun 2018. Tidak adanya izin bagi para pedagang kaki lima ini akan menyebabkan penempatan mereka di lokasi yang tidak sesuai dengan surat keputusan Wali Kota Semarang seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Tita. Nah, hal ini akhirnya akan dapat mengakibatkan penertiban berupa relokasi oleh pemerintah daerah atau dinas terkait. Hal ini merupakan langkah yang diambil untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keteraturan di ruang publik, serta untuk memastikan bahwa aktivitas pedagang kaki lima tidak mengganggu lalu lintas, keamanan, dan kenyamanan masyarakat umum. Nah, dari yang tadi sudah dijelaskan oleh Tita, yaitu Surat Keputusan Wali Kota Semarang nomor 510/17/475 tahun 2023 dan Perda Kota Semarang nomor 3 tahun 2018, pembahasan tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ini didasarkan pada pasal 10 Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang menyatakan bahwa bupati atau wali kota melaksanakan pemberdayaan PKL kabupaten atau kota dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria. Sekiranya itu penjelasan tentang regulasi hukumnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Tita dan Alia di sini menjelaskan mengenai regulasi itu sendiri dan ternyata regulasinya itu sudah ada dan sudah istilahnya sudah lengkap lah. Cuman permasalahan ini sama yang dinotis oleh tadi Putri perihal terkait dengan lahan itu sendiri. Karena di sini SK Wali Kota sudah ada, Perda juga sudah dikeluarkan, namun juga ada beberapa oknum yang masih belum menyadari bahwa ketertiban itu sangat penting. Baik, berikutnya lanjut kita penjelasan mengenai kewenangan Pemda itu sendiri yang akan dijelaskan oleh Saudara Adam dan Juli. Monggo silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin menyampaikan, jadi pelaksanaan otonomi yang luas di daerah itu dilakukan dengan kewenangan setiap pemerintah daerah yang berhak untuk menyusun sebuah perda. Salah satu perda dari Kota Semarang ini sendiri itu mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang berupa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Implementasinya sendiri itu Dinas Perdagangan itu melibatkan unsur-unsur yang terkait seperti Satpol PP, wilayah, dan sebagainya. Pedagang kaki lima ini dilakukan pemberdayaan khususnya di retribusi, penertiban, dan lain-lain yang dipindah tangankan pada Dinas Perdagangan, sedangkan pada setiap wilayah kecamatan itu hanya berupa pendampingan saja. Tugas di daerah dilaksanakan sesuai petunjuk teknis dan peraturan Perda pemerintah Kota Semarang, khusus di Dinas Perdagangan, seperti contohnya berupa sosialisasi. Kewenangan pemerintah dalam mengatur pedagang kaki lima di Pandanaran ini juga ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan mengembangkan PKL yang dianggap sebagai suatu sektor penting untuk perekonomian lokal. Peraturan ini mengatur tentang pendaftaran PKL, alokasi ruang untuk kegiatan mereka, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pedagang itu sendiri. Peraturan ini juga sebenarnya memberikan wewenang kepada Wali Kota Semarang untuk mengambil langkah-langkah dalam menjaga ketertiban di daerah tersebut, termasuk kemungkinan pencabutan izin jika melanggar persyaratan pendaftaran atau jika di lokasi usaha mereka tidak lagi diperuntukkan bagi PKL. Penjelasan saya mengenai Perda saya rasa sudah cukup. Untuk kewenangan Pemda lain yang berupa surat keputusan wali kota akan dijelaskan kepada teman saya, Adam. Baik, izin masuk teman-teman.
SK Wali Kota nomor 500.17/475 tahun 2023 tentang penetapan lahan atau lokasi PKL di Kota Semarang. Pemerintah mulai gencar menata lokasi-lokasi yang akan dipergunakan untuk dijadikan lahan PKL. Seperti contohnya di Jalan Pandanara 2. Pemerintah pusat menyerahkan tugas ini langsung kepada Dinas Perdagangan. Kemudian Dinas Perdagangan melakukan penertiban lokasi yang dibantu oleh Dinas Satpol PP Kota Semarang. Pemerintah menata ulang lokasi PKL yang awalnya berlokasi mengelilingi Taman KP Menteri Supeno yang kemudian dipindah dengan ditata lebih teratur. Sebagai contoh, penulis mengambil contoh lokasi PKL yang dulunya berada di pinggiran Taman KP Menteri Supeno. Pemerintah diberi support oleh PT Jarum untuk membangun kawasan tersebut menjadi taman terbuka, yang sekarang sudah menjadi Taman Indonesia Karya. Pedagang yang tadinya berjualan mengelilingi taman tersebut dipindah lokasi di pinggiran Jalan Pandanaran 2, samping tembok SMK Negeri 7 Semarang. Dinas Perdagangan menekan lokasi tersebut dipandu oleh para anggota Satpol PP. Kemudian pemerintah membangun area tersebut menjadi shelter-shelter yang rapi, yang dapat dipergunakan untuk berjualan dengan ukuran luas dan fasilitas yang lebih teratur. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Saudara Zuli dan Adam di sini menjelaskan mengenai kewenangan Pemda itu sendiri. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan terkait dengan Perda itu sendiri dan SK Wali Kota yang memang pemerintah itu sendiri memiliki berhak menyusun peraturan-peraturan yang untuk menjaga ketertiban itu sendiri. Dan ada juga SK Wali Kota nomor 510.17/475 tahun 2023. Itu juga salah satu bentuk kewenangan pemerintah dalam mengatur mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Semarang. Baik, lanjut mengenai tindak lanjut pemerintah itu sendiri yang akan dijelaskan oleh Valerio dan Nina. Monggo silakan. Baik, oke. Baik, izin masuk, saya akan menjelaskan bagaimana tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang untuk menangani hal tersebut. Yang pertama, itu dapat memperketat regulasi atau peraturan daerah yang mengatur keberadaan dan aktivitas PKL di Kota Semarang, seperti yang sudah dijabarkan oleh teman-teman tadi. Yang kedua, mendata dan menginventarisasi seluruh PKL yang ada di Kota Semarang untuk memetakan lokasi, jenis dagangan, dan jumlahnya. Yang ketiga, menentukan dan menyediakan lokasi-lokasi khusus atau kawasan niaga tertata untuk merelokasi PKL dari trotoar atau badan jalan. Keempat, membangun sarana-prasarana penunjang seperti kios atau kios terbuka, toilet umum, tempat sampah, dan lain-lain di kawasan PKL yang ditata. Kelima, memberikan pembinaan dan pelatihan kepada PKL tentang manajemen usaha, higienitas pangan, pelayanan konsumen, dan lain-lain. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Valerio. Baik, terima kasih Nisrina. Saya akan melanjutkan mengenai tindak lanjut penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Semarang. Yang keenam yaitu memfasilitasi PKL yang ada di Jalan Pandanaran untuk mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan dengan skema pinjaman bergulir atau mikro. Nah, hal ini dilakukan dengan cara membantu PKL dalam mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan. Nah, yang ketujuh yaitu melibatkan PKL yang ada di Jalan Pandanaran dalam proses penataan agar terjadi keselarasan antara rencana pemerintah dengan kebutuhan PKL. Nah, yang kedelapan yaitu mengkampanyekan kepada masyarakat untuk mendukung dan mengapresiasi keberadaan PKL di sekitar Jalan Pandanaran yang tertata. Nah, hal ini dilakukan dengan cara mengadakan kampanye-kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penataan PKL dan memberikan dukungan kepada PKL yang telah tertata. Yang kesembilan yaitu meningkatkan pengawasan dan penertiban terhadap PKL liar di Jalan Pandanaran yang masih berjualan di trotoar atau badan jalan. Nah, hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan kegiatan penertiban dan pengawasan terhadap PKL liar serta memberikan sanksi kepada PKL liar di Jalan Pandanaran yang tidak menaati peraturan. Langkah-langkah tersebut penting untuk menata keberadaan PKL di Kota Semarang agar lebih tertib, produktif, higienis, serta memberdayakan ekonomi kerakyatan tanpa mengganggu ketertiban umum. Nah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Saudara Nisrina dan Valerio di sini.
menjelaskan mengenai tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri secara langsung yang terperinci ya. Di sini ada memperketat regulasi, mendata seluruh PKL dan melakukan pendidikan di sana, kemudian merelokasi mereka yang ada di trotoar, kemudian memberikan tempat. Nah, itu juga salah satu bentuk dari kepedulian pemerintah agar para PKL juga lebih memiliki pengetahuan di situ dan lebih tertib untuk produktif dan memiliki higienitas yang lebih gitu. Mungkin penjelasannya cukup sekian dan sebelum kita masuk ke kesimpulan dan penutup, mungkin kita akan melakukan Q&A session. Mungkin saya akan memberikan untuk kepada teman-teman online yang sudah melihat live kali ini, monggo silakan langsung tulis di live. Kalian mau nanya apa, nanti saya pilih secara acak 2 dari sekarang. Baik, langsung saja ini sudah saya pilih pertanyaannya. Yang pertama dari Ed Mardianto di sini bertanya, menurut teman-teman rating dari kebijakan Pemda khususnya di Jalan Pandanaran yang sudah dikeluarkan atau yang sudah dijalankan itu berapa sih rate-nya? Silakan teman-teman untuk menjawab pertanyaan dari Ed Mardianto ini. Oke, mungkin aku izin menjawab ya Mas Mardianto. Di sini aku untuk ratingnya sih aku bisa ngerating Jalan Pandanaran itu 9/10 ya, karena aku punya alasan tersendiri untuk ngasih rating 9/10 itu. Karena aku kemarin tuh udah ngelewatin langsung dan udah meninjau langsung bersama teman-teman sekalian gimana sih Jalan Pandanaran itu. Nah, kalau bisa ditarik 10 tahun ke belakang itu sebelum ada penertiban langsung oleh pemerintah itu tuh udah beda banget dari yang sekarang. Kalau yang sekarang tuh udah udah dibanding 10 tahun yang lalu tuh wah itu udah beda banget. Kalau 10 tahun lalu tuh crowded banget karena itu ada parkir liar, parkir di pinggir jalan, nggak merhatikan marka jalan. Nah, kalau untuk sekarang itu untuk parkir-parkir mobil tuh udah dipindahkan di bawah JPO Pandanaran. Nah, jadi untuk di depan khususnya yang Jalan Pandanaran utama itu udah nggak ada parkir-parkir liar lagi. Nah, mungkin itu aja sih Mas Mardianto dari saya. Terima kasih. Baik, Mas Mardianto, ini jawaban dari Mas Gawang. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari @_77RIS di sini. Nah, ini ada pertanyaan, apa dampak dari penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima terhadap tata ruang kota dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Semarang? Ini akan saya jawab pribadi. Bagaimana sih dampak penataan ini terhadap tata kota dan kehidupan sosial? Mungkin untuk tata kota itu sendiri ya otomatis dengan adanya kebijakan atau regulasi yang ada ini menjadikan pembeda antara dulu dan sekarang, karena dulu masih banyak PKL yang berada di trotoar dan menimbulkan lingkungan yang kurang sehat, kumuh, dan pedagangnya pun secara pengetahuan cara memanage bisnis dan lain-lain itu masih kurang. Mungkin dengan adanya regulasi atau kebijakan yang dibikin oleh pemerintah ini lebih memajukan PKL-PKL yang ada dan lebih tertib untuk penataannya, dan otomatis investor yang ada di luar atau pengunjung-pengunjung yang ingin masuk ke kota Semarang ini tertarik gitu, oh Semarang itu bersih, Semarang itu nggak kumuh, nggak kotor gitu. Kemudian untuk kehidupan sosial ekonomi masyarakat ini ya otomatis meningkat ya. Karena dengan adanya pendidikan ataupun tadi disediakan modal, nah itu otomatis masyarakat tuh bisa memanfaatkan, harapannya dari pemerintah itu seperti itu. Bisa memanfaatkan dan meningkatkan akhirnya pertumbuhan ekonomi, laju ekonomi untuk PKL-PKL yang ada di Kota Semarang ini jauh lebih meningkat dan berkualitas intinya. Oke, mungkin cukup sekian pertanyaan dari @_77RIS. Terima kasih. Mungkin sekian dari kita. Mungkin kita akan masuk bagian kesimpulan. Kesimpulannya akan saya simpulkan mengenai seminar kali ini. Mungkin kesimpulannya kali ini adalah peran pemerintah itu penting dan peran masyarakat pun penting. Bahwasanya pemerintah mereka memiliki hak untuk mengatur. Namun bukan hanya pemerintah saja, otomatis dari warganya pun harus terlibat. Karena apabila ada regulasi namun pemerintahnya
namun warganya itu masih pada ngeyel ataupun tidak sadar akan adanya aturan-aturan yang sudah ada, sama saja tidak jalan gitu. Penataan ini sangat penting menurut saya karena udah kita kalau bahasa sekarangnya ya udah modern, era modern udah maju lah. Dengan kita bandingkan dengan negara-negara sebelum, masa kita mau terus kumuh gitu. Nah, ini salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah Semarang ini juga salah satu hal yang tepat untuk mengatur para PKL yang masih banyak di trotoar dan tidak tertib dan melakukan pendidikan-pendidikan, pelatihan, dan modal tuh menurut saya oke. Jadi kesimpulannya ya pemerintah itu memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengawasi lebih jelas lagi untuk pengawasan karena tadi terjadi banyak pelanggaran juga pelaksana otomatis dalam pengawasannya diperketat dan kemudian dari masyarakat itu sendiri juga harus ikut berpartisipasi secara penuh untuk mengimplementasikan aturan-aturan yang ada seperti itu. Mungkin sekian untuk seminar kali ini. Saya tutup. Sekian dari teman-teman untuk saya mewakili teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.